Oke, jadi teman-teman, di musim ini ya Bapak-bapak Ibu semua ya yang tergabung dalam grup Master Umroh Mandiri, sesuai dengan janji saya kan saya akan selalu mengupdate ya setiap minggu terkait tentang perkembangan umroh, terutama umroh mandiri. Banyak yang nanya ke saya, apakah umroh mandiri masih bisa? Apakah umroh mandiri ini masih diperbolehkan? Apakah umroh mandiri ini masih mudah gitu kan untuk berangkat? Jawabannya cuma satu saya teman-teman. Jawaban saya cuma satu, pasti bisa gitu kan. Pasti bisa karena sebenarnya tidak ada peraturan dari pemerintah Arab Saudi itu sendiri bahwa umroh itu harus dilakukan secara kelompok, umroh itu harus dilakukan oleh perusahaan, umroh itu harus dilakukan oleh bersama-sama, tidak gitu. Tidak ada aturan dari Arab Saudi, dari pemerintah Saudi itu untuk yang mengatur hal tersebut. Yang ada hanyalah pengetatan syarat untuk apply visa gitu. Yang ada hanya pengetatan terhadap apply visa ya. Jadi karena memang di tahun kemarin musim kemarin ini banyak terjadi hal-hal yang apa ya, hal yang sangat merugikan jamaah. Salah satunya yang paling crowded adalah masalah perhotelan. Belum lagi adalah penyalahgunaan visa ya. Jadi seharusnya visanya untuk umroh malah visanya dipakai untuk bekerja di sana. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi perhatian dari pemerintah Arab Saudi sehingga di tahun ini lebih diperketat lagi itu untuk apply visanya. Ya, jadi nah sebenarnya umroh mandiri apa sih? Umroh mandiri itu adalah bentuk pelaksanaan ibadah umroh yang dilakukan tanpa menggunakan jasa resmi penyelenggara ibadah umroh atau PPU. Ya, jadi tanpa perusahaan gitu. Jadi kita berangkat sendiri, kita atur itinerary sendiri, gitu kan. Kita beli tiket sendiri, kita atur semuanya. Jadwal manasik ibadah, pemilik ibadah itu kita pilih sendiri. Nah, tetapi di tahun ini sepertinya ada beberapa hal yang harus kita hilangkan. Seperti tuliskan visa, kita nggak bisa lagi ngurus visa sendiri. Reservasi hotel, ini sulit sekarang untuk kita bisa reservasi hotel secara mandiri. Kenapa? Ya, nanti saya akan jelaskan lagi. Memang ada aturan-aturan ya kan terkait tentang pemesanan hotel ini. Dan juga transportasi. Ya, transportasi lokal di Saudi ini juga sekarang diperketat ya. Sangat kemarin masih agak longgar gitu kan walaupun kemarin ada pengalaman teman itu di, ditahan oleh nusuk sekitar 20 jamaah karena tidak punya bukti transportasi. Tapi sekarang ini buat transportasi itu menjadi syarat untuk pengurusan visa gitu. Jadi semua diperketat ya. Nah, jadwal jadwal atau itinerary sekarang juga menjadi perhatian. Kok dulu kan kita bilangnya paket info ya. Paket info kita kalau ke Syarika itu kita bilangnya paket info. Dulu paket info itu hanya asal kita jadi aja gitu kan, asal kita jadi, inilah paket infonya, kapan kita dijemput, jemput di mana ininya. Tapi sekarang itu menjadi syarat untuk pengurusan visa gitu ya. Dan juga tiket pesawat itu tanggalnya juga harus fix, tidak boleh berubah-ubah. Artinya kalau kita berangkat tanggal sekian pulang sekian, nah itu harus tertera dalam pengurusan visa kita. Ya, jadi semuanya diperketat oleh pemerintah Saudi. Ya, jadi pengalaman-pengalaman saya menjadi tour leader inilah yang akhirnya saya bisa bercerita saat seperti ini ya teman-teman. Dan akhirnya saya punya banyak teman, punya banyak link, punya banyak komunitas yang dimana kami saling support satu sama lain untuk mengupdate info-info terbaru terkait tentang regulasi umroh. Dan juga memang ketika kita punya masalah di Saudi sana, terutama dalam hotel apa, kami di tim umrohbarangan.id dan Master Umroh Mandiri ini memang sudah punya tim yang bergerak untuk di sana itu ya. Jadi itulah manfaat teman-teman berada di dalam komunitas Master Umroh Mandiri ini. Nah, sebelum saya bahas masa visa, saya juga akan sampaikan terkait regulasi terbaru ya. Jadi teman-teman semua bahwa ini isunya beredar nih kan, isunya sangat kencang sekali terkait tentang vaksinasi. Ya, jadi dari tahun 2024 kemarin memang untuk meningitis adalah wajib ya teman-teman. Jadi meningitis ini adalah suatu wajib untuk masuk negara Saudi. Walaupun di sana pun tidak diperiksa. Di sana pun tidak diperiksa, tidak diperlihatkan kartunya. Tapi dari Indonesia sendiri memang diwajibkan ada vaksinasi meningitis.
Kenapa ya teman-teman meningitis ini? Karena meningitis ini adalah penyakit yang sangat mematikan dan gampang sekali menular, gitu ya. Banyak sekali jamaah-jamaah di Indonesia ini yang pulang dari sana itu menderita meningitis. Makanya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bahwa wajib bagi wajib bagi traveler umroh bagi umroh itu untuk imunisasi meningitis yang masa berlakunya adalah 3 tahun ya teman-teman. Nah, yang lagi hebohnya sekarang adalah poliomielitis. Ya, jadi yang hebohnya adalah sekarang adalah tentang poliomielitis ya teman-teman. Jadi polio ini sekarang menjadi syarat ya untuk sebagai syarat untuk masuk ke dalam Saudi untuk bagi jamaah umroh gitu kan. Dan di Indonesia pun diwajibkan sekarang untuk polio. Kenapa sih diwajibkan? Karena memang ini teman-teman ya bahwa ini sebenarnya di bawahnya ada ini ya teman-teman, di bawahnya ada keterangan, cuman keterangannya tidak keambil oleh saya, kepotong bahwa dalam keterangan itu di dalam keterangan itu bahwa wajib menyatakan vaksin polio jika di negara tersebut ada laporan terkait tentang kasus polio gitu ya. Jadi yang poliomielitis ini sebenarnya ada tambahannya gitu kan. Jika kalau meningitis itu mandatory, wajib meningitis. Di Indonesia tuh wajib meningitis. Nah, tapi poliomielitis itu ya, itu ada keterangannya di bawah surat edaran ini ada apa namanya? Ada tambahannya bagi negara-negara yang melaporkan adanya kasus poliomielitis. Apa sih penyakit poliomielitis ini? Yaitu suatu penyakit yang ya, disebabkan oleh virus polio yang bisa melemahkan melemahkan fungsi dari kerangka tubuh kita, baik otot maupun dari tulang-tulang kita, gitu ya. Jadi poliomielitis ini ada suatu penyakit yang berbahaya sama seperti meningitis dan itu sangat cepat sekali untuk menular. Lalu bagaimana Indonesia? Indonesia itu ternyata sudah dinyatakan bebas ya. Dinyatakan bebas polio itu sampai tahun 2021. Jadi semenjak vaksin polio itu menjadi vaksin yang wajib bagi anak di bawah 5 tahun gitu. Kasus polio ini zero kasus, nol kasus sampai tahun 2021. Sampai tahun 2021 2022 saya lupa. Ya, sampai akhirnya set. Nah, muncul lagi di tahun 2022. Indonesia dia melaporkan adanya kasus polio. Ya, jadi itulah mengapa Indonesia wajib untuk vaksinasi polio. Kenapa? Karena memang di Indonesia telah melaporkan bahwa di Indonesia sudah ada kasus polio kembali. Ya, terutama pada kemarin zamannya COVID ya, pada apa namanya pandemi COVID ini muncul karena cakupan untuk imunisasi polio itu sangat rendah sekali sehingga muncul lagi tuh virusnya. Teman-teman segini, karena saya basicnya dokter gitu kan, jadi saya menceritakan bahwa virus itu sekalinya muncul itu tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Pasti ada. COVID itu tidak akan pernah hilang, pasti ada. Gitu kan. Tapi karena kita sudah dibuat imunnya gitu kan, dibuat kekebalan tubuhnya yang kita sebut dengan apa ya? Community imun, ya community imun. Jadi COVID itu seakan-akan hilang, tapi COVID itu tidak hilang, cuman tidur, sedang mencari cara ya gimana caranya dia bisa menyerang tubuh manusia kembali. Itu virus teman-teman. Seperti itu kok kerja virus. Begitu juga polio. Nah, polio ini sebenarnya sudah hilang sejak tahun 85 90 tahun 90-an awal itu sudah hilang. Tidak pernah dilaporkan kembali kasusnya polio di Indonesia. Sampai akhirnya muncul kembali pada tahun 2022. Kenapa muncul kembali? Karena pada saat 2022 itu kan ada masa-masa pandemi COVID ya. Jadi
apa namanya vaksin polio itu tidak jalan gitu kan. Posyandu pada tutup, puskesmas juga terbatas, banyak tenaga medis fokusnya kepada COVID, sehingga apa? Sehingga program vaksinasi untuk polio tidak berjalan gitu kan. Apalagi adanya sekarang ini ya apa namanya kelompok-kelompok anti-vax gitu kan, kelompok anti-vax itu yang menyebabkan akhirnya muncul lagi gitu karena kasus polio muncul lagi karena immunity health apa community health-nya community imunnya itu mulai turun ya sehingga apa muncul lagi kasus polio. Nah, Indonesia sudah melaporkan sehingga nah inilah pemerintah Indonesia mewajibkan bahwa vaksin meningitis dan polio menjadi mandatory atau wajib untuk para jamaah umroh yang berasal dari Indonesia. Itu ya, jadi sejarah kenapa akhirnya polio diwajibkan ya tadi ya bahwa di Indonesia sekarang sudah muncul lagi. Ini masuk ke dalam program pemerintah. Karena apa? Karena jumlah umroh di Indonesia ini mencapai 1.500 jamaah, 1.500.000 jamaah setiap tahunnya, gitu kan. Sebuah populasi yang sangat besar, sebuah masa yang sangat banyak sekali yang bisa yang akhirnya menjadikan suatu kewajiban bagi pemerintah bahwa vaksin polio itu menjadi wajib. Jadi kita sebenarnya ini imun booster nih dengan vaksin polio itu ya. Jadi kemarin bagi ada yang minta, dok tolong dong dibahas nih tentang vaksin. Nah ini saya bahas ya tentang vaksin. Kalau meningitis itu udah wajib di tahun 2024 kemarin. Nah, sekarang vaksin polio yang wajib. Dasarnya apa? Ini yang tadi yang saya sampaikan ya. Dasarnya adalah muncul lagi kasus polio di Indonesia. Nah, sementara kasus polio itu masih banyak sekali di negara-negara Afrika dan negara-negara yang masih apa ya kalau dibilang masalah negara-negara yang masih warga miskinnya banyak gitu ya. Pertama Afrika, Afrika itu masih banyak sekali kasus-kasus polio ya. Jadi ini ya teman-teman, regulasi terbaru salah satunya adalah terkait tentang vaksin. Jadi teman-teman yang mau berangkat umroh ini segera vaksin ya. Karena vaksin polio ini kalau dalam edaran tadi yang sebut awal pemerintah Saudi ini adalah 30 hari sebelum keberangkatan. Kalau meningitis kan 10 hari sebelum keberangkatan, tapi vaksin polio adalah minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Jadi ya teman-teman yang mau ada rencana umroh dan ini berlaku untuk 3 tahun sama seperti vaksin meningitis ya. Ini aturan yang pertama teman-teman. Ya, bahwa vaksin meningitis, vaksin polio menjadi wajib. Lalu bagaimana kalau kita nggak mau vaksin, apa kita mau berangkat dari Malaysia atau Singapura? Lihat dulu di sana, mewajibkan atau tidak. Gitu ya. Kalau di sana mewajibkan, ya mau nggak mau kita harus vaksin. Karena vaksin ini akan tertulis yang disebut dengan ICV, International Certificate Vaccine. Ya, melalui aplikasi Sincarcas. Ya, jadi ini berlaku di seluruh dunia. Jadi kok teman-teman ada rencana berangkat dari Singapura, berangkat dari Malaysia, gitu kan. Dan ternyata di sana juga mewajibkan mandatory untuk vaksin-vaksin ini tidak perlu vaksin lagi di sana karena ini sudah ada sertifikatnya yang namanya ICV, International Certificate Vaccine. Kalau kita bilang buku kuning ya teman-teman semua. Oke ya, untuk vaksin ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Pak Eko, nah ini yang kemarin mau nanya nah Pak Eko nih. Pak Eko, ada yang mau tanya kan nggak tentang vaksin Pak Eko? Iya, Pak Lukman. Ya masalahnya, ya ini kan ya recently banget lah ya, baru Iya, banget, baru banget baru benar Pak. beberapa minggu yang lalu atau beberapa 2 minggu yang lalu itu kan ya waktunya tuh barengan gitu sama sosialisasinya Bill Gates gitu Bill loh. Gates TBC ya Pak ya. Gitu. Ya, Nah ini kan jadi agak skeptis ya. Maksudnya ngelihat mm, segala sesuatunya ya data kan bisa ya. nggak tahu ya saya ya. Kalau dari kedokteran ya mungkin iya, tapi dari masyarakat Iya, umum iya, iya. nggak tahu ya. Kita agak-agak skeptis aja sih jadinya ini juga sih. Tapi Vaksin ya kita ikutin aja sih. vaksin polio ini Pak sudah mandatory Pak ke beberapa negara untuk orang Indonesia yang berkunjung ke beberapa negara itu sudah mandatory sejak tahun 2023 Pak. Sudah negara yang Ma- mewajibkan. ma- manda-
mandatori dari KSA atau mandatori dari negara Enggak, masing-masing, dari Pak? jadi dari negara-negara itu kan jadi gini Pak, ketika negara itu merilis bahwa ditemukan kasus A, B, C, D gitu kan, negara-negara itu akan merespon Pak, gitu kan, merespon, karena kita takutnya dianggap sebagai pembawa virus gitu kan, makanya ada beberapa negara, saya lupa negaranya, tapi yang jelas ada beberapa negara yang memang mewajibkan orang Indonesia yang berkunjung ke sana itu wajib vaksin polio. Bukan KSA aja, Pak. Jadi emang ada beberapa negara. Saya lupa itu nama negaranya apa. Mungkin nanti bisa di searching ya. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Saya tidak ada update. Karena ini kan jadi isunya karena untuk jamaah umroh gitu kan. Jamaah umroh itu Pak biasanya setiap ada peraturan baru jadi isu besar tuh. Kalau ada peraturan Iya baru akan betul. menjadi isu besar gitu kan. Karena oh kita mau ibadah dilarang-larang dalam ini. Waktu waktu meningitis pertama kali diwajibkan aja itu menjadi ramai Pak. Kita di kalangan apa di kalangan travel ini jadi jadi rame ini kita mau vaksin kemana gitu kan ini jamaah kan mau jamaah masa iya vaksin gara-gara vaksinasi jamaah nggak jadi bakat umum ini pemerintah jadi melarang melarang orang ibadah seperti aja itu jadi memang tren isunya ketika memang untuk umrah ini akan menjadi tren isu tuh Pak kalau ada peraturan-peraturan baru gitu Pak gitu jadi memang eh, ya memang saya juga agak kaget juga sih ketika memang vaksin polio ini dirilis ya Pak Sigit. Memang bertepatan banget dengan kunjungan Bill Gates ya Pak Sigit ya. Halo Pak Sigit. Iya, iya, Pak. Jadi nggak tahu ya, ini ya either either memang it's true gitu Iya atau iya memang iya. Iya. nggak tahu ya. Makanya saya masih wait and see juga sih, karena oke lah kalau meningitis memang itu memang rules dari KSA kita follow lah. Iya Tapi iya ini iya. kenapa tiba-tiba ada rules yang mandatory harus folio? Iya, ini In the nih Pak. meantime, beberapa minggu yang lalu banyak Heeh. reluctant yang nggak mau sebagai kelinci gitu kan. Iya Maksudnya, iya ini saya bukannya skeptis ya, tapi ya betul. apa ngelihat perkembangan pengarahnya ya data itu kan bisa kenapa kenapa selama puluhan tahun nggak ada terus tiba-tiba sekarang ada satu dua oke lah dari negara tersebut menerbitkan kan Iya iya. peraturan dan Ya dari negara tersebut kan dari KSS betul. sendiri kan opsional Iya iya jikalau ada iya timbul data muncul nah berarti kan betul mereferensikan ke negara masing-masing kan betul. Nah kebijakan dari negara masing-masing jadi itu aja sih Pak ya cuman ini jadi aja. ke apa yang polimerase ini memang di bawahnya ada notesnya tuh Pak. Ada appendixnya, cuman nggak ke bawah sama appendixnya ke sana. Nanti saya share di grup deh Pak untuk lengkapnya terkait tentang apa vaksin. Oh, kalau nggak salah Bapak ya Pak Sigit ya yang share ini di grup ya Pak ya Nggak tahu kemarin ya. kemarin dari siapa saya lihat aja sih Pak kemarin Pak Siap di siap grup. siap. Oke teman-teman lain ada yang mau bertanya nggak tentang peraturan vaksin ini? Kalau nggak kita lanjut ya. Nah ini aturan yang paling menghebohkan ada yang bikin syarikah dan muasasah pada ketal-ketil ada peraturan yang ini nih. Peraturan yang memang dibuat sedemikian rupa, mau nggak mau kita harus pesannya ke syarikah gitu ke hotel. Karena dia yang tahu itu kan tentang apakah ini di apa apakah ini diizinkan atau tidak, diverifikasi atau tidak gitu. Seperti saya nih untuk berangkat 6 Juli, untung saya belum booking hotel gitu kan. Karena hotel yang kita booking itu ternyata belum muncul di Nusuk. Ya, untung kita belum booking gitu kan. Kalau udah booking, waduh bahaya gitu kan. Bisa kita nggak bisa harus mending kok uangnya bisa balik, kok uang nggak salah gitu bahaya. Nah, jadi memang aturan ini yang menjadi center issue kita gitu kan. Jadi memang harus hotel yang dipesan itu hotel-hotel yang memang sudah ada di aplikasi Nusuk gitu kan, yang sudah aktif dan dari Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi apa namanya yang sudah terdaftar. Nah ini kan kemarin sudah di-share tuh linknya ya kan sama Pak Sigit, loh, sama Pak siapa? Ya? Sama Pak Well. Ya sama Pak Well itu terkait tentang hotel-hotel yang memang sudah mendapatkan license dari apa Kementerian Haji. Masalahnya ini belum semua 100% diupload ke Nusuk. Jadi ketika mau apply visa di Nusuk nggak ada hotelnya. Nah ini yang menjadi
menjadi bahaya gitu. Bukan menjadi bahaya, menjadi kesulitan, tantangan tersendiri bagi teman-teman mau umroh mandiri. Ya jadi ada salah satu di komunitas satu lagi kemarin dia sudah bayar booking beli di OTA, nama hotelnya kalau nggak salah ODST gitu kan. Ternyata ODST sampai sekarang belum terdaftar. Padahal dia mau berangkat di akhir akhir Juni nanti. Dan ODST belum terdaftar. Bingung tuh akhirnya gimana? Wah, saya juga nggak tahu dan nggak bisa ngasih jawaban seperti apa. Makanya sekarang para mau syarikah gitu pada wait and see, ya, pada menunggu, pada melihat, mana meraba-raba dulu gimana nih aturan sebenarnya, gitu ya. Jadi memang untuk tahun ini ada peraturan apa terkait tentang hotel, transportasi dan visa. Gitu. Ini emang Izin sesuatu tanya, Pak Lukman. ya, Izin tanya yang tadi dong, Pak Lukman. yang mana? Yang ini? Eh, iya, jadi maksud saya gini, ini nusuknya nusuk yang di dalam sistem nusuk, Iya, atau kita sendiri sebagai jemaah kan kita juga bisa download ya aplikasi nusuk nusuk betul. ya, seperti Betul. kayak dulu-dulu kan kita juga bisa ya. Hmm. Nah ini maksudnya yang memasukkan list hotel-hotel yang registered itu Ya. dari sana atau kita beli dari siapapun melihat pilihan di dalam nusuk atau muasasahnya yang memasukkan Oh enggak. list hotel itu di dalam nusuk, Pak Ini Lukman. Saya agak dari pemerintahan Saudi, Pak. dari pemerintah Saudi kan, bukan kita kayak Bukan. begitu kita udah booking, itu Bukan. pas itu kan kita bisa punya aplikasi nusuk yang biasa kita download kan. Iya, Terus iya, kita iya. masukin ke situ atau Iya. dari sananya ya Dari yang Saudinya, memasukkan Pak. itu ke. Dari Saudinya. Nah, Nanti itu di pemerintahan Saudi ini setiap hari akan update terus tuh, Pak, tentang hotel-hotel yang betul. memang sudah yang bisa dipakai untuk apply visa umroh. Jadi Betul. yang memang Nah, itu sudah kan baru nih kan. Belum apa? semua berarti itu. Belum semua, Pak. Makanya belum semua. Sementara visa udah keburu dibuka, visa umroh udah sebelum dibuka. Makanya ini Iya. sepertinya akan ada gelombang penundaan umroh di awal musim ini, Pak, terkait masalah ini. Waduh, yang udah beli tiket gimana Nah, itu, Pak? itu dia, Pak. Makanya ini ada Pak Ahmad Yanov yang kemarin beli apa ya untuk berangkatan Iya. tanggal 26 Juni. Saya bilang, Pak, 26 Juni itu rentan, Pak. Saya bilang kan sampai sekarang pun dari Syarika pun belum ngasih jawaban kapan mereka bisa menerima untuk umroh. Dan hari ini saya mendapat WhatsApp ya dari beberapa Syarika itu mengatakan bahwa sementara visa belum bisa diterbitkan. Ini tanggal 20 loh ya. Sekarang tanggal 20 ya benar ya? Sekarang tanggal 17 ya? Tanggal 16. Ya, tanggal 16 Syarika itu Bapak Syarika udah WA saya, mereka belum bisa menerbitkan visa. Karena apa? Karena nih aplikasi nusuknya ini masih terus diupdate sama pemerintah Saudi. Jadi belum bisa bekerja 100% gitu kan. Nah, ini ada jamaah saya berangkat tanggal Yang 20. Ini ada jamaah nih Pak Mandiri berangkat tanggal 21 Pak. Tiket udah bayar, hotel udah beli. wow, wow. Yang bisa ngelihat list hotel itu di siapa, Pak? Hanya muasasa atau kita jamaah juga bisa Bapak ngelihat kalau Bapak kalau sudah punya akun di apa sih, kalau sudah punya akun di nusuk itu bisa nusuk lihat Pak akun akun sebagai muasasa atau akun sebagai individual? sebagai visitor. Oh, Cuman oke, oke. memang sekarang apa namanya agak agak sulit ya untuk bisa bikin apa akun di nusuk ya. Tadi saya juga mencoba bikin itu tidak bisa gitu kan agak sulit kayak untuk di akun makanya saya nanti aja deh bikin akunnya kalau memang sudah pasti ya. Jadi memang karena saya punya banyak link dengan Syarika gitu kan jadinya saya update karena saya hampir setiap bulan tuh memberangkatkan jamaah umroh mandiri gitu. Karena sekarang ini agak susah. Nanti saya akan jelaskan Pak, susahnya umroh mandiri tantangannya apa nih di musim baru ini ya. Jadi ini regulasi terkait tentang hotel ya. Nah, dulu kan seperti ini nih alurnya nih ya. Beli tiket, booking hotel atau booking hotel dulu beli tiket dulu, lalu booking transportasinya bebas gitu kan. Pengajuan visa, syaratnya ada tiket booking transportasi, baru kita check in ke pesawat gitu kan. Syaratnya tiket pesawat, visa dan ICV dan paspor tentu saja. Nah, dulu kan jalurnya seperti ini nih, smooth gitu kan. Kita beli tiket bisa sendiri, kita booking hotel bisa sendiri, kita booking transportasi bisa sendiri,
Pengajuan visa oke lah, pengajuan visa itu bisa lewat kita provider gitu kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Karena apa? Ada namanya verifikasi nusuk gitu kan. Capek. Jadi kita udah beli tiket nih. Beli tiket misalnya kita beli pakai promo untuk keberangkatan 4 bulan yang akan datang gitu kan. Ternyata sekarang booking hotelnya hotel-hotelnya tuh kita belum tahu nih nama hotel-hotel apa saja yang bisa di booking untuk apply visa visa umroh gitu kan. Karena salah satunya aja ya favorit hotel favorit orang Indonesia ODST itu belum ada Pak sampai sekarang di Nusuk gitu kan. Jawa Hat Rashid juga belum ada gitu ya kan. Kemarin saya sempat bincang-bincang dengan Kang Yudi gitu kan. Kang, hotelnya apa saja di Madinah yang bisa dikasih gitu kan. Cuman sementara hotel-hotel yang kayak kita ya umroh mandiri yang low budget itu belum masuk, belum masuk Pak itu. Makanya yang beli tiket yang sudah jauh-jauh hari ini akan kesulitan gitu kan untuk bisa seperti itu. Karena akan melalui namanya verifikasi nusuk dulu gitu kan. Jadi kan kalau kita pengajuan visa biasa kita melalui apa namanya melalui syarikah ya atau Faida Visa. Nah, emang kali sudah masuk belum? Emang kali sudah Pak. Pak Sigit. Alhamdulillah emang kali udah. Emang semuanya sudah semua masuk. Siap, siap, siap. Terima kasih. Nah, itu dia Pak. Maksudnya kan tadi Pak Lukman bilang kita sebagai individual masih wait and see nih untuk masuk ke Nusuk, ya Iya kan? Tadi betul. Pak Lukman sendiri juga kan belum register ya Iya di Nusuk ya. belum belum. Nah, Karena itu sama ini saya pakai tahunya dari muasasa, mana? kalau pakai tasnya itu saya pakai Oh, muasasa, nggak pernah mengajukan sendiri, pakai oh, syarikah berarti saya. Pak Lukman nanya ke muasasa ya, udah masuk atau belum ya? Betul, Oh, oke, oke, benar. Saya oke, menanyakan ke ke apa ke muasasa gitu kan terkait tentang oke. hotel-hotel apa saja yang sudah terregister udah dinusuk ini. Nah, permasalahannya adalah Pak, kalau kita beli pesawat, oke kita bisa bisa sendiri gitu kan. Kalau kita booking hotel sendiri, kalau kita booking sama sendiri, pertanyaannya adalah begitu diverifikasi pasti masuk apa enggak? Karena kalau booking kan kita ngeluarin duit dulu kan, benar nggak? Ya kan, kalau booking kan kita ngeluarin duit dulu tuh, apalagi kalau pakai OTA, OTA kan bayar 100%. Permasalahannya bahkan lolos nggak di sini, nggak ada yang tahu, gitu kan? Nggak ada yang tahu Pak gitu kan. Ya, karena yang nanti yang akan mengecek ini adalah yang syarikah ini yang akan mengajukan visa. Karena kalau kita ngecek nih, oh ada nih, bener ada gitu kan. Kita booking transportasi, udah booking nih gitu kan, udah booking. Tapi begitu diverifikasi, nggak keluar tafis untuk transportasinya, oh nggak bisa apply visa juga. Begitu kita booking hotel, wah ternyata ternyata setelah dikonfirmasi, wah ternyata booking hotelnya udah TPSI ada tapi kamarnya nggak tersedia gitu kan. Karena gini ya Pak, jadi untuk booking hotel ini dulu kita booking hotel cuman modal bookingnya saja Pak, kode bookingnya saja, bukti booking ya muncul kode booking maka kita bisa apply visa. Kalau sekarang itu tidak bisa, harus yang namanya confirm letter dari hotelnya. Jadi kalau mandiri, Bapak beli kalau teman-teman semua mandiri beli di OTA, kan kan nggak yang keluar kan adalah bukti pembayaran dan kode booking, ya kan? Nah itu tidak diakui Pak sama Nusuk. Yang diakuin adalah confirm letter. Ada surat pernyataan dari hotel yang menyatakan yes, your room is available. Jadi bukan kode booking. Nah, itulah sulit. Nanti akan sulit kita jika seandainya kita memang booking melalui OTA atau booking secara mandiri, gitu ya. Makanya agak sulit nih. Tantangan kita ada di sini nih, booking transport. Nah, betul juga dengan booking transportasi, gitu kan. Booking transportasi ini kan kita nggak tahu nih kan perusahaan transportasi mana yang sudah bisa diverifikasi oleh Nusuk. Nggak ada, Pak. Susah kita Ya, kalau kan masih bisa lihat kalau di Nusuk ini nggak muncul nih Pak. Perusahaan-perusahaan saya transportasi nggak muncul. saya ada Begitu sistem. kita verifikasi nusuk, nggak keluar tapisnya, selesai kita Pak. Udah bayar tapi nggak bisa. Nah, makanya solusi nanti akan saya kasih tahu Pak, solusinya bagaimana supaya ini aman semuanya Pak. Gitu kan. Iya, benar. Harus minta sampai CL.
sampai confirm letter untuk bisa kita masuk ke dalam nusuk. Nah, tiket ini juga masih tanda tanya nih. Apakah PNR boleh atau ternyata harus confirm tiket gitu loh. Atau e-tiket. Saya ini juga masih makanya apa Syarika ini masih meraba-raba untuk ini. Jadi dua komponen ini sepertinya akan sulit untuk kita urus secara mandiri. Mengingat harus ada ini, harus ada verifikasinya untuk pengajuan visanya. Itu ya teman-teman. Jadi ini alurnya yang terpotong, kalau yang sebelumnya alurnya adalah seperti ini dan sekarang terpotong seperti ini. Ya, sampai sini udah paham ya terkait tentang untuk booking apa namanya booking transportasi. Nah, ini regulasi terbarunya ya teman-teman ya, booking confirm penginapan ya, TPKSI tidak bisa asal booking ya. Terus tahfiz transportasi, bukti transportasi resmi DVOD yang sudah diverifikasi oleh Nusuk untuk minimal untuk keluar bandara dan pengantaran lagi ke bandara. Kok sisanya bebas, nggak masalah sisanya. Yang penting yang dimaksud dengan tahfiz transportasi ada kendaraan resmi yang mengantar keluar bandara dan mengantar ke mengantar kembali untuk ke bandara untuk kepulangan. Ya, jadi sepertinya akan sulit bagi kita untuk beli tidak bisa untuk beli visa on itu agak sulit. Nah, karena apa? Karena dua pertama yang kedua ini yang tahu syarikah. Kita sulit ngeceknya gitu kan. Kita sulit sangat sulit ngeceknya untuk ini. Biasanya yang punya akses ini adalah ada syarikahnya ya. Nah, dan satu lagi adalah paket info yang definitif. Jadi kita ke Syarika itu biasanya kita nggak ngasih itinerary gitu kan. Kita ngasihnya paket info. Paket info misalnya kita berangkat di Indonesia, pakai pesawat Saudi, nomor penerbangannya sekian sampai di Jeddah, sampai di Jeddah. Di Jeddah nanti sampai jam sekian. Nanti kita akan dijemput di Jeddah jam sekian. Yang jemput adalah siapa? Nanti pada saat kita pulang kita pesawat pulang pakai pesawat apa, nomor penerbangannya berapa. Seperti itu apa jam berapa untuk check in-nya. Nah, ini dulu kita paket info bisa bebas, Pak. Sekarang paket info nggak bisa. Kenapa? Karena paket info ini nanti berguna untuk kadar luarsanya visa. Jadi visa itu akan mengikuti tanggal dari tiket pesawat. Ini info yang terbaru, Pak. Ya, jadi kalau misalnya tiket pesawat kita, kalau Pak Sigit kan udah beli nih tanggal-tanggal 11 sampai tanggal 21, maka visa ini akan berlaku sampai tanggal 11 sampai tanggal 21 saja. Gitu. Karena sesuai dengan paket info yang kita kirimkan, paket info yang kita kirimkan ke Syarika dan juga terkait tentang tanggal tanggal di tiket pesawatnya itu ya. Jadi jadi inilah regulasi yang terbaru. Nah, solusinya bagaimana? Ya booking hotel lewat Syarika. Mau nggak mau gitu kan. Booking hotel lewat Syarika. Toh sama aja kok dengan harga di broker gitu kan. Toh sama aja nggak jauh beda juga dengan harga di OTA gitu kan. Kalau di OTA kan harganya belum termasuk makan. Kalau di Syarika biasanya juga termasuk makan. Bisa sih room only gitu. Bisa room only, bisa juga dengan termasuk makan. Nggak jauh beda kok. Nah, masalahnya nggak semua orang bisa punya akses ke syarikah, gitu kan? Hanya orang tertentu saja, seperti saya yang punya komunitas, ya yang sudah apa namanya bersentuhan dengan syarikah. Saya bisa ke Al-Hada, saya bisa ke Azaya, ke Manjaya, saya bisa ke Al-Ahda, saya bisa ke MKM, saya bisa ke Al-Burok, saya bisa ke Al-Mikot gitu kan. Karena saya sudah komunitas ini memang sudah sering pakai mereka gitu kan. Jadi mereka percaya sama kita. Gitu. Nggak, karena kadang-kadang gini loh, kalau umroh mandiri ini kadang-kadang mereka akan curiga ini orang akan balik nggak ya ke Indonesia gitu kan. Kalau nggak balik soalnya mereka kena denda gitu ya. Nah jadi booking hotelnya lewat Syarika ya, nggak jangan apa otak lagi mau nggak mau nanti kita deg-degan ini ternyata lolos nggak ya verifikasinya. Apalagi pakai nyewa apa hotel-hotel yang bintang 3 ke bawah gitu kan. Bintang 3 masih aman lah, mudah-mudahan terdaftar semua. Bintang 4 sudah pasti, bintang 5 sudah pasti gitu kan. Pasti mereka terdaftar, ya, license-nya ada. Tapi bintang-bintang 3 ke bawah nih teman mau pakai DAR, teman-teman mau pakai apa gitu. Nah, ini
Sulit kalau memang tidak melewat syarikah karena tidak ada yang bisa menjamin itu bisa lolos verifikasi. Nah, yang solusi yang kedua apa? Beli visa sama transportasi. Gak bisa kita susah susah kita. Kan tadi transportasi itu minimal transportasi keluar bandara dan datang lagi ke bandara. Cuman dua itu aja minimal. Sisanya teman-teman bebas. Nanti mau city tournya mau pakai apa, mau dari Madinah ke Jedahnya, dari Madinah ke Mekahnya atau ke Mekah Madinah pakai apa, terserah itu bebas. Yang penting ada. Misalnya teman-teman mau pakai Haramain Train nih, Haramain Train dari Jeddah ke Madinah. Kan teman-teman sekolah bandara dulu tuh ke stasiun Haramain kan. Nah, itu harus ada bukti transportasinya. Gitu. Jadi walaupun teman-teman pakai Haramain tetap harus ada bukti transportasi keluar bandaranya. Nah, yang tahu siapa? Sekali lagi yang tahu ada syarikah. Makanya beli visa plus transportasi. Ya. Nah, selanjutnya apa? Berkelompok teman-teman minimal 10 orang. Gitu kan. Karena apa? Karena untuk booking hotel nggak mau loh syarikah beli cuma satu booking satu gitu kan. Booking dua. Minimal biasanya tiga gitu kan. Kalau teman-teman bersepuluh orang kamar kuat kan minimal teman-teman bisa beli tiga gitu. Tiga kamar. Ya kan? Dua kuat, satu double. Gitu. Maka berkelompok minimal 10 orang. Nah inilah fungsinya dari komunitas kita. Ayo siapa yang mau berangkat tanggal kayak Pak Sigit mau berangkat tanggal, ayo siapa yang mau berangkat tanggal 11. Gitu kan. Ayo 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 gitu kan. Nanti untuk booking hotelnya, yuk kita bantu yuk untuk booking hotelnya. Yuk untuk beli visanya, yuk kita bantu untuk urusin visa dan transportasinya. Gitu kan. Ada berapa? Oh berkelompok. Oh pas nih bisa dibeli di Syarika 3 kamar. Ya, seperti itu ya. Jadi solusinya ini yang bisa saya tawarkan sementara untuk teman-teman bisa berangkat umroh secara mandiri. Susah, sulit sekali teman-teman untuk berangkat sendiri-sendiri gitu kan sekarang. Karena apa? Karena ini booking hotel lewat Syarika, terus beli visa transportasinya juga ya. Karena transportasi ini kalau cuman berlima pakai Staria, Staria isinya berdelapan rugi dong. Atau teman-teman cuma berdua sewanya mobilnya kalau apa namanya muasanya bilang oke ini pakai mobil Staria atau pakai mobil Camry gitu kan sayang gitu kan Camry itu bisa masuk 4 masuknya cuma 2 kan sayang walaupun ya kalau nggak sayang ya nggak apa-apa gitu tapi kalau kita berkelompok ini kan lebih enak lagi gitu minimal 10 orang kita jalan seperti bulan Agustus nanti akan ada nih kita 12 orang untuk berangkat di bulan untuk berangkat umroh 12 hari dan Syarika pun juga nggak, dan kita bikin, kalau bisa pesawatnya ya sama gitu kan. Kalau nggak sama nanti bingung akan paket infonya tuh. Karena jadwal kedatangannya akan beda-beda. Itu ya, teman-teman semua. Jadi memang ini adalah regulasi terbaru dan solusinya seperti apa. Nah, ini update tanggal 14 Juni tuh. Di Mekah baru 47 hotel, di Madinah baru 16 hotel. Bayangin ya teman-teman. Ratusan hotel yang biasa kita ditawarkan oleh pada broker-broker gitu kan. Dan sekarang yang bisa diverifikasi di Mekah hanya 47 hotel, di Madinah adalah 16 hotel. Termasuk hotel Emal, ya, Emal Andalusia, Emal Khalil, itu semuanya sudah masuk bisa diverifikasi di Nusuk. Nah, Madinah ini agak keteteran nih. Makanya hotel favorit orang Indonesia ODST, tapi sekarang belum bisa. Masya Allah, ini saya ada keberangkatan tanggal 21 ini. Oh, pakai hotel ODS sudah bayar lagi hotel ODS-nya gitu kan. Karena dia bookingnya jauh sebelum ada pengumuman ini. Gitu kan. Jadi ini tantangan ya teman-teman, tantangan bagi mandiri, umroh mandiri di ini. Nih, dari Kak Suci nanya, bagaimana membedakan ICV meningis poli yang asli? Nah, oke sebentar nih. Saya tutup, saya akan menunjukkan, saya akan mengasih sedikit contoh ICV ya. Sebentar ini saya tutup dulu ya. Sebentar. Tadi kan ada yang menanya bagaimana yang palsu dan bagaimana tahu palsu ini asli. Bentar, saya cari dulu.
Bentar ya teman-teman, saya akan contohkan. Oke, nah teman-teman ya, untuk membedakan asli dan palsu, ini ada scan barcode-nya nih. Teman-teman tinggal scan aja. Kalau scan-nya mengarah ke SIN Narkes, itu maka asli. Tapi kalau saya pernah mendapatkan apa namanya beda gitu kan, begitu di scan mengarahnya kemana gitu kan. Atau teman-teman bisa mengunjungi website SINKARKES, nanti masukkan nomor ininya nih, nomor vaksinnya ya. Teman-teman masukkan nomor vaksinnya, nanti apa nomor apa nomor sertifikat ICV-nya, nanti akan tercek tuh data teman-teman semua, teman-teman sudah melakukan vaksinasi betul. Begitu ya Kak Suci ya, untuk membedakan mana asli yang palsu. Jadi scan aja ininya, apa di barcode ini scan aja. Kalau itu nanti akan Iya. te- pokoknya situsnya ke mungkin apa gitu ya belakangnya, biasanya seperti itu. Ini teman saya coba saya scan yang ini dulu. Karena saya pernah menemukan yang palsu. Kemenkes.co.id. Nah, nanti teman-teman akan terdeteksi tuh namanya. Silakan scan aja. Silakan teman-teman scan aja, nanti akan terlihat ini punya siapa. Gitu ya. Dan tidak akan mungkin double karena ini ada angka-angka unik ya teman-teman. Seperti itu. Pak Lukman, Hmm. berarti nanti ICV ada dua ya? Satu ICV Pak, buat meningitis sama ICV buat polio ya? satu Pak. Ini Keluarnya? ini udah dua Enggak. Pak. Di sini kepotong. Ini bawahnya ada lagi untuk Iya, polio. berarti berarti nanti ICV-nya ada dua ya? Ada meningitis sama polio nanti ya? ICV-nya satu Pak. Satu. ICV satu memuat dua vaksin. Oke, iya. Satu ICV memuat dua vaksin berarti ya? Betul, iya. Bagi yang sudah meningitis yang masih berlaku, itu tinggal bawa Heeh. aja kartu itu ke mana, ke tempat vaksin, nanti akan Heeh. ditambahkan. Oh, jadi nanti dikonvert ke digital semua ya? Yang udah Comfort masih digital, bukunya masih ini. betul, betul. Oke, oke. Kalau yang masih berlaku 3 tahun, ini kan meningitis kita masih berlaku nih. Kalau yang bagi umur yang termain kan masih Ya, berlaku. Nah itu tinggal bawa ya, aja kartunya untuk ya, ya. ditambahkan vaksin apa polionya, suntik di sana nanti langsung ditambahkan vaksin polionya. Seperti itu. Oke. Sip, sip, sip. Oke ya, semangat Pak Sigit. Ini emak, ini yang masih masih baru sekarang ya. Nanti kalau ada perubahan lagi akan saya update. Nah, inilah teman-teman apa namanya fungsi dari kami sebagai komunitas ya. Peran kami sebagai komunitas ini adalah mendampingi teman-teman yang memang sudah masuk di dalam komunitas ini, untuk kita dampingi dalam pemberangkatan umrohnya gitu ya teman-teman. Baik apa namanya seperti menyediakan mutawif, akses itinerary, panduan bersama bersama ini. Yang paling penting adalah bersama rombongan kecil saling membantu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya, saya ada keberangkatan, saya udah beli tiket, tanggal sekian, ngomong aja di grup gitu kan. Nanti kan pasti adanya, oh ya barang, barang, barang. Jadi jadinya banyak gitu kan. Kalau di sana nanti mau private ya monggo, nggak masalah gitu. Oh saya mau satu kamar keluarga sendiri, saya hotelnya beda ya nggak masalah. Kalau hotelnya beda-beda kan, yang penting adalah kita di sana transportasinya bareng gitu kan. Ada berapa yang emang ada berapa yang memang mesti kita, atau mau hotelnya satu ya nggak masalah kan, beda kamar ini gitu kan. Terus ya ini ya membantu sharing kamar, sharing transportasi, sharing pendamping lokal gitu kan, memberikan koordinator rombongan baik di tanah suci. Nah begini ya teman-teman. Jadi insya Allah saya bersama Mas Ari, bersama Kang Yudi, ya sekarang ada gabung nih Kang Yudi nih, ya kan.
Ini pakarnya ini, pakarnya membuat internal ini. Saya juga sampai sampai diskusi kemarin dengan Kang Yudi ini sempat, oh ternyata bisa ya Kang ya bikin umroh budget sekian ya Kang ya. Iya bisa dok, ternyata hotelnya begini segini harga segini segini segini, tapi karena Bali begini gini ini jadi segini. Oh begitu. Jadi ini tambah baru lagi gitu kan, tambah ilmu baru lagi gitu kan. Begitu juga dengan visa. Yuk Kang, visa ini sekarang begini-begini. Nah, saya dapat ilmu lagi dan enaknya komunitas begitu kan, saling kita menukar informasi dan upgrade. Kita habis ketemuan tuh saya tuh sama Kang Yudi dapat luar biasa ya, ilmu yang luar biasa. Bahkan insya Allah kita akan bikin umroh barengan yang rutenya nggak cuma Jakarta Jeddah doang gitu, tapi Jakarta Jeddah ya kemana-mana gitu lah. Jakarta Jakarta kemana-mana dulu baru mampirnya ke Jeddah dengan budget yang wah luar akal saya gitu kan. Saya biasa Kang saya nggak bisa bikin budget segitu gitu kan, tapi ini kok deh Akang bisa ya, ternyata ada dapur rahasia dapurnya gitu kan. Nah ini teman-teman, karena di sini sudah ada Pak Sigit yang akan berangkat tanggal 11 sampai tanggal 21. Bagi teman-teman yang mau ikutan bareng sharing kamar, sharing hotel, sharing transportasi, sharing motowif gitu kan. Yuk teman-teman, saya ada nih gitu kan. Saya ada promo tiket nih ya. Ada dua promo tiket nih. Satu dari Etihad, satu dari Etihad, satu lagi dari Qatar. Kok harganya 11 juta gitu kan? Promo apanya harganya masih ada 10 juta. Nah, teman-teman, ya harganya 11 juta. Ini udah termasuk harga bagus karena Qatar ini salah satu pesawat premium gitu kan. Di Timur Tengah biasanya harganya sekitar 14 sampai 15 juta. Kemarin saya grup aja untuk bulan Juli itu dapatnya 13,9. 13,9 yang terakhir nama 4 jamaah dapatnya 15,6 juta. Dan ini hanya 11 juta 560. Dan juga ada Etihad ada dengan harga 12 ini agak standar ya, kalau Etihad segini harganya standar, tapi untuk Qatar ini harganya luar biasa. Nah, untuk paket LE-nya itu kita mulai dari harga 12.500.000 ya teman-teman. Ini untuk 12 hari, untuk 12 hari perjalanan. Jadi teman-teman untuk umroh 12 hari di bulan September itu hanya dengan bermodalkan 24 juta saja. Di mana travel lain jual yang 9 hari itu 26 juta. Sementara teman-teman 12 hari gitu, 12 hari 24,5 juta. Ya teman-teman. Jadi enaknya umroh mandiri seperti itu kan. Kita bisa mainkan beberapa komponen yang sehingga kita bisa lebih hemat lagi. Kalau dibilang kok masih mahal ya 20 juta, masih di bawah 20 juta. Yes. Kalau teman-teman mau beli tiket sendiri yang harganya di bawah 11 juta, monggo silakan. Banyak harga tiket yang 9 juta. Tetapi gitu kan, durasi flightnya itu bisa sampai 33 jam. Ya, dari Indonesia mampir Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur mampir ke Sharjah, dari Sharjah baru ke Jeddah. 3 kali total tuh perjalanan 33 jam. Silakan aja kalau mau teman-teman mau ikut, saya mau tiketnya mau cari sendiri ya silakan gitu kan. Cari tiket sendiri yang lebih hemat ya dari ini kata ini termasuk bagasi ya. Udah all in 11.560 itu sudah all in dapat bagasi 25 kilo. Gitu ya teman-teman. Ada juga tiket yang harga 9 juta tapi durasinya 33 jam atau 34 jam. Indigo aja sekarang harganya sudah di atas 14 juta. Lion Group sekarang udah 14,6 juta. Saudi udah 15 jutaan ke atas. Jadi memang ini lagi ada harga bagus sih. Kenapa ini? Karena ini low season ya. Juni Juni dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober itu masuk low season. Gitu ya. Jadi harga tiket-tiket ini mulai agak-agak bagus gitu kan. Ya mudah-mudahan kita berharap nanti Saudi bikin promo lagi 9 juta gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tiketnya cepat segera beli teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ikut di 11 sampai 21 silakan tiketnya beli sendiri gitu kan. Nanti kalau udah beli tiketnya tinggal lapor ke saya, nanti tinggal pelunasan untuk akomodasinya saja. Ini adalah termasuk hotel di Makkah dan Madinah, visa, mutawif, dan asuransi, skopatu, makan dan transportasi ya. Ibaratnya sudah kebutuhan kita sudah terpenuhi di sana semua. Oh, saya nggak mau makan, saya hanya mau room only, boleh. Nanti kita akan cek berapa harga room only. Tapi ujungnya sama aja sih teman-teman kan juga harus makan juga gitu kan.
gitu. Tapi kalau mutawif sama transportasi ini emang tidak bisa ya teman-teman, karena memang apa? Karena di sana kita butuh pendampingan. Karena nanti berangkatnya tidak ada tuh leader nih yang akan berangkat, gitu kan, tidak akan didampingi oleh tuh leader. Jadi teman-teman dari sini berangkat nanti di sana langsung didampingin, dijemput oleh mutawif. Ya teman-teman. Nah juga kami juga menyediakan paket akomodasi untuk umroh mandiri di bulan Ramadan. Ya teman-teman, jadi ini harga sangat hemat sekali, nggak jauh beda dengan harga tahun kemarin. Dan untuk tiket pesawatnya kemarin di grup itu sudah sebagian sepakat untuk naik Saudi ya. Saya dapat Saudi harga 14.200.000 untuk keberangkatan itikaf maupun untuk yang full Ramadan, tetapi memang harus dibayar di booking sebelum bulan Oktober. Ya, jadi ini ada paket 35 hari, ada paket 17 hari, ada itikaf. Yang ada paket hemat, ada paket dekat. Yang bedakan apa? Cuma jaraknya saja. Yang rencana kita akan berangkat pada tanggal bulan Februari ya, 18 Februari untuk yang full Ramadan dan 8 Maret untuk yang itikaf, pulang bareng kita nanti dari Madinah menuju Jeddah. Seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan yang mau itikaf Ramadan. Ini kalau sama tiket ya, yang sama tiket ini sama kalau paket lengkap itu punya 35 juta untuk 30 ya. Kalau yang paket dekat 35 hari itu hanya 35 juta untuk 35 hari belajar di Saudi sana. Apakah apartemennya sudah terverifikasi? Ya, kita tunggu nanti. Tapi jaminan dari pengelola gedung bahwa mereka akan mendaftarkan ke Nusuk. Itu jaminan dari mereka. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang mau berangkat harga budget nih, ada nih maskapai baru, maskapai Hainan Airlines. Itu kan harga di OTA 7.041.000, cuman pulangnya saya nggak dapat yang Hainan lagi nih. Karena tadi berita di komunitas, berangkat Hainan pulang Hainan itu cuma 6 juta sekian. Tapi transitnya 18 jam ya teman-teman di high Q. Tapi di sana teman-teman bisa bebas keluar karena dia bebas visa. Gitu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya tentang tiket ini boleh tanya saya gitu kan, karena ini ada juragan tiketnya nih, Kang Yudi nih. Kami juga saya tahu dari Kang Yudi. Dan insya Allah nanti di bulan Oktober kita juga akan buat paket umroh barengan juga, umroh mandiri plus city tour di Hainan ya. City tour 1 hari 1 malam di Hainan. Jadi teman-teman boleh silakan nanti itu ya. Oke, ini ada yang tanya juga nih. Dar Al Naim, udah belum Pak Lukman? Dar Al Naim belum Pak, belum muncul. Ya, Dar Al Naim belum muncul loh Pak di ini. Umroh Ramadan saja, baik Bu Arini Supriyanti. Bu Arini ada tergabung di batch berapa ya Bu ya? Nanti biar dihubungin oleh tim kami Bu. Atau Ibu nanti bisa masuk ke dalam grup Umroh Ramadan Bu. Sudah ada 35 orang yang insya Allah akan berangkat bareng dengan kita. Kalau dari LNM saya belum belum dapat kabar ya dari Syarikah terkait tentang hotel ini. Oke, gitu ya. Kang Yudi, jadi ya, Kang Yudi, bulan Oktober kita jalan-jalan ke Hainan nih, Kang Yudi. Jadi Jadi ya, itu paketnya murah ya, Kang ya. Nanti kita akan launching mungkin minggu depan ya, agak paketnya ya, Kang ya. Paket LE-nya ya, Kang. ya murah lah, itu sudah sama Ya, nginep sama segala macem. sama nginep hotel bintang 5 di Hainan ya, Kang. Kalau nggak salah ya, Kang ya. Hainan hakalnya bintang Iya. 5. Harga akunnya bintang 5 ya. Teman, kalau di Mekah Jeddah tetap kita pakai bintang 3 ya biar harganya Kita bintang 3 aja. itu ya Kang ya. Siap Yang penting Kang. gak jauh-jauh dari haram. Siap, siap. Nggak jauh-jauh ya Rom. Ya betul. V-Days. Visa China. Ya betul. Tapi ini dari maskapainya karena kita sudah komunitas sudah kerjasama dengan pihak maskapai. Nanti kita transitnya karena 18 jam, maka kita akan dikasih hotel pulang pergi itu. Berangkat kita dapat hotel bintang 5, transitnya nanti ada city tour. Pulangnya kita juga mampir ke Haikau juga, nanti dapat hotel bintang 5 juga plus transportasi jemput antar bandaranya. Gitu loh. Jadi harga nanti sudah termasuk city tour di Hainannya dan hotel bintang 5 untuk pulang dan perginya. Bagasinya sangat besar, dapat 30 kilo di luar jam-jam. Seperti itu kabarnya ya. Enaknya membandingin seperti ini ya gitu ya. Kita bisa searching tiket, kita bisa searching hotel, kita bisa jalan-jalan kemana. Dan insya Allah nanti juga di bulan
Desember kita akan ada ngebolang bareng ke Turki. Kita kan bareng dengan umrohbarengan.id gitu kan. Harganya tinggal nih ya. Karena kita mandiri ya teman-teman, insya Allah harganya akan di bawah travel-travel. Ya, nanti sedang akan disiapkan oleh tim-tim kami seperti itu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di Baitullah. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silakan yuk kita sharing diskusi terkait umroh mandiri di era baru ini ya. Kang, pusing Kang, pisau kumaha ini Kang. Pak Lukman, nanya dong yang tadi, yang akomodasi Siap Kang. Yang mana Kang? itu eh, yang Pak. September akomodasi September akomodasi kapan? ya. Sebentar, sebentar. Itu kan ada mutawif ya. Nah Ya, itu mutawifnya ngikut selama 12 hari atau pada saat pelaksanaan umroh aja kan? 12 hari. Kita akan ikut 12 hari ya. Akan ikut 12 hari. Jadi mutawif plus TL lah ya. Kita nggak ada TL, Pak. Oh nggak ada ya. Kalau ada TL jadi Mutawif kalau berangkat. ada TL nanti Bapak ngeberangkatin TL dong. Oke oke. Ya mutawif. Berarti 12 hari mutawif itu akan ikut ya, Kang Bukan ya? ikut, akan menemani kita sama 12 hari. Mana sih tadi ya? Yang September tadi. Oke, ini. Mutawif Nah itu. full 12 hari akan menemani kita sampai dijemput sampai nganterin lagi kita ke bandara. Kenapa sih Pak saya pakai mutawif ya Pak? Karena ini umroh mandiri Pak. Umroh mandiri ini jaminannya saya dengan syarikah. Nah itu. Karena Maksud saya mutawifnya pakai apa tuh mereka Pak? eh Pelajar kah atau kan pelajar Pak. Kami yang punya pasti udah di sana kan mereka ya kan? kami dari sana. Saya punya tim yang emang dia pelajar di sana. Karena berdasarkan haji kemarin kan katanya mutawif aja pada takut tuh, pada Iya. ngumpet gitu. Pada Takutnya nanti umroh ini juga ada razia lagi gitu. Jadi aman ya. kalau razia sih enggak sih Pak ya Kak. Tapi yang Ya, jelas mereka akan kalau mereka di Indonesia kan akan susah Pak untuk pakai iya, mutawif itu banyak kan pakai visa umroh ya Pak ya. Karena visa umroh kan termasuk visa yang iya, murah ya. Hanya betul. sekitar Yes. 145 dolar gitu kan mereka bisa stay 90 hari di sana. Dibandingkan mereka pakai visa ziarah ya 90 hari juga stay-nya gitu. Tapi kan harganya juga beda jauh, beda 2 kali lipatnya. Kalau ini kebanyakan mereka adalah pelajar yang memang nyambi gitu Pak. Kalau pakai visa pelajar ini kan mereka mereka ini kan dianggap ya mereka jalan-jalan gitu kan. Oke. Pak Lukman nanya sekalian. Jadi Hmm. sekarang kalau kalau pakai stop over juga susah ya? Maksudnya kalau mau umroh only ya, tanpa ke Madinah ya. Pakai Masih bisa stop nggak tuh masih bisa Pak. kesempatannya? Karena masih Pakai bisa stop stop over. over. Karena kan visanya bukan visa umroh dia Pak. Dia pakai visanya Iya, visa transit. iya, 4 hari lah maksimal Nah, kan, nah, langsung. itu lebih mudah Pak. Tapi masalahnya kalau Iya. stop over itu kita Nah, harus punya tiket yang transit Pak. Misalnya Bapak nih mau ke Turki pakai Saudi iya, Air. Kan transitnya di mana iya Pak? pasti. Transit Saudi. Saudi, heeh. Tapi kan Bapak harus ke Turki nantinya. Oh iya, iya memang cuman cuman melaksanakan umroh aja memang memang sengaja memang buat jalan-jalan itu ibaratnya Iya, cuman mampir bisa. lah lumayan. Itu Cuman lebih maksud saya nggak seribet apa namanya tanpa harus nusuk kan. tanpa harus nusuk betul. Hotelnya kan cuma Ya, 2 hari di ya, 2 hari betul. di Mekah gitu kan langsung datang. Kalau Betul. misalnya kita dapatnya H plus apa H+4 ya H+3 atau Ya, H+4 kan betul. lumayan tuh jadi 2 hari Betul. di Mekah Betul. masih bisa tuh berarti ya nggak Iya. seribet dengan visa umroh kan visanya Betul. transit kan. Betul. Dan sekarang memang belum ada peraturan terkait tentang visa transit sih, Pak. Belum ada aturan. Hmm. Aman karena Hmm. itu kan belinya masih di Saudi di websitenya Saudi Pasti kan, Pak. Saudi betul. Websitenya harus kita ajukan di website Saudi sebelum kita keberangkatan. Jadi sampai sana kan memang kita tinggal sudah dapat visanya kan. Betul, Itu. betul. Cuman ya budgetnya jauh lebih mahal Pak karena kita harus ke negara lain habis dari Saudi kan kita harus ke negara lain gitu. Iya. Nah, karena ngelihat ngelihat Saudi kadang-kadang promonya juga lumayan tuh. Ke Milan 8 juta, 9 juta, ke Apa? Paris 9 juta, Apa ya Pak? 10 juta. Saudi, Harga saya pernah tiket ya? ngeliat tuh. Harga tiketnya. Iya, Iya. iya, Saudi. Cuman ya itu transit sih. Ya Mm-mm. memang nggak lama di 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 KSA-nya nggak lama, hanya umroh aja langsung sisanya mau jalan tuh pasti. Kang Yudi, Sayang kumaha sih. tentang itu Kang? Bisa transit Kang? Iya, Nah, Kang. ribut.
Visa transit hari ini memang masih menunggu regulasi. Cuman memang untuk hotel menginap tetap akan harus ikut aturan, tetap nusuk. Oh gitu ya Kang. Oh, tetap masuk juga ya, Pak Yudi ya. Kalau hotelnya Ya itu. di Mekah ya harus nusuk. Oh iya karena Kecuali hotelnya di Mekah menginap ya. pulang Jeddah. Kecuali hotelnya di Iya, Jeddah ya Kang ya. Kecuali iya, kalau hotelnya Jeddah. Oh, iya, Gitu. iya. iya. Karena kan dia hanya Nah, transit aja. Sebetulnya transit itu kan Saudi itu sekarang lagi ini. Dia lagi bikin familiarnya Visit to 2030. betul. Di mana Neom, Saudi neom. akan buat open kunjungan yang mudah ke Saudi. Nah, ini juga Ya, sehingga beberapa destinasi yang dekat dengan tanah haram ini banyak dibuka sekarang. Seperti contoh misalnya Al-Ula. Al-Ula sekarang diperbaharui gitu. Nah, mereka ini sebagai daya tarik wisata yang baru gitu kan. Orang sekarang jemaah umroh udah mulai pengen ke Al-Ula gitu. Walaupun ada yang berseberangan bahwa Al-Ula kan memang bukan dilarang ya. Nabi tidak menyukai kondisi tempat Al-Ula itu tidak disukai oleh Nabi gitu. Jadi kalau Nabi lewat Al-Ula itu selalu dalam keadaan cepat gitu, tidak pernah nunggu lama-lama lah gitu. Tapi sekarang sudah jadi destinasi wisata. cuman maksudnya gini, Pak Yudi. Maksudnya kalau misalnya transit, oke lah, transit 2 hari. Hmm, Kita mau hotel di Mekah. Nah, ya, kita harus kontak muasasah juga atau gimana tuh? Kita nggak tahu ya, namanya cuma transit ya. Hotel ini yang di sananya gimana ya? sementara beli by nusuk nanti. Jadi nanti ke depannya kita Hah? yang umroh mandiri ini kayaknya akan sedikit agak mudah, tapi juga akan agak sedikit Heeh. ribet. Jadi semua nanti Oke, akan masuk di platformnya nusuk full. oke, oke. Nah, cuman memang kan kayak kita ada yang beli hotel nih, kayak sekarang ada teman kita yang mau berangkat. Heeh, Saya lagi heeh, handle yang bulan Juli, dia hotelnya heeh, udah beli dari Agoda. heeh, Nah, salah satu hotelnya ada di Mekah Tower sama di ODST Madinah. heeh, Mekah Towernya heeh. posisinya aman karena ada dalam daftar Iya, nusuk. ODST-nya yang iya, aman, tapi iya. ketika kita apply visa asal ada confirm syarikat oke ya udah masuk gitu. Jadi tetap masih fine fine aja gitu. Selama itu ada di Oke. OTA itu masih fine. Sekarang OTA Traveloka kayak tiket atau yang lainnya lah gitu kan, OTA-OTA itu sekarang akan agak membatasi hotel-hotel Mekah Madinah. Jadi mereka yang sudah masuk di daftar nusuk, nah mereka yang mau jual gitu. Ini Odes banyak orang pakai Odes beli dari OTA belum ada confirmation letter. Atau jangan-jangan nanti ke depannya nusuk itu jadi otak ntar ya. Lebih baik enakan begitu. Jadi kita belinya langsung dinusuk aja. Ya bisa dinusuk aja Iya, orang orang iya, hajian aja sekarang paket hotel sama tiket pesawat udah dinusuk. iya. Mendingan langsung di situ jadi Hmm. otak. Jadi udah bener resmi kan, nggak perlu agoda lagi. Iya, iya. Tapi ini Udah jaminan kalau gitu ya mendingan. cuma tetap visanya harus by syarikah. Oh iya, iya. Bisanya iya. Iya, iya. Belinya di situ. Transport dan Sip. transportasinya ya Kang. Iya, jadi Iya, jadi iya, iya, iya. dulu itu kan syarikah itu hanya urus visa dengan transport. Iya. Kesini-sininya kedengeran tuh kalau hotel cuannya agak gede kan. Jadi akhirnya Hmm. gimana caranya deh supaya akhirnya hotel by syarikah Syarikat. gitu semuanya. Jadi akhirnya Hmm. syarikah itu ngurus hotel, ngurus transport, yang ngurus visa. Ke depan visa dengan transport akan harus saling berkaitan. Jadi kayaknya kita yang umroh mandiri agak mulai harus pilih-pilih moda transportasi itu karena nanti kan keluar bandara itu kalau sekarang walaupun tetap ada tafwid yang nomor kendaraan in out yang jemput kita walaupun nggak terlalu banyak dipertanyakan kalau nanti kedepannya akan jadi dipertanyakan Hmm. jadi mau nggak mau kita keluar dari bandara itu harus beli transportasinya dari syarikah kalau udah keluar dari Iya. bandara atau mau masuk Bebas. bandara bebas deh gitu. Iya. Jadi Karena pengalaman sekarang tuh kan ya kalau belum tahfiz yang resmi under muasasa kan nggak boleh masuk ya, setahu saya. Nggak boleh nggak masuk boleh masuk. Nggak boleh masuk kan? Masih di Benar. luar tuh. masih di luar tapi karena Nah sekarang Tapi namanya yang under namanya yang muasasa boleh bandel-bandel ya. dapat aja ya. Namanya orang bandel ya kayak di Indonesia ya banyak aja sih taksi-taksi gelap di sana. iya taksi gelap Iya, tetap iya, iya. ada tetap jadi primadona taksi gelap. Jadi Pak Sigit saya ada pengalaman nih ya. Mungkin bisa jadi sharing bagi teman-teman. Jadi
Saya ada keberangkatan di bulan Januari kemarin gitu kan, jamaah umroh bersama teman umroh mandiri itu sekitar 20 orang. Ya, yang 12 jamaah tuh ketahan sama nusuk. Karena dia bilang, nah 12 ini ketahan sama nusuk. Nah, kami udah bilang bahwa kami memang sudah punya sewa kendaraan, tapi bukan kendaraan resmi gitu kan. Bukan kendaraan resmi yang ada nomor tavisnya itu. Ya pengennya murah lah gitu kan, Hmm, hmm, hmm. pengennya murah, pengennya itu ya kita berental di luar itu gitu kan. Akhirnya 12 jam itu sempat ditahan sama 12 jam di apa namanya di bandara Jeddah. itu di Jeddah itu di North bandara ya di bandara North ya yang pakai yang Hmm. buat LCC itu dan akhirnya kita tahan dua jam dan jamaah dan pimpinan apa rombongan itu sudah beberapa kali nelfon supirnya agak masuk jemput terus ke kantor nusuk untuk jemput kami tapi mereka nggak mau Pak karena kalau mereka ketahuan mereka kena denda masuk bandara. Hmm. Nah, jadi kalau mereka masuk ketahuan menjemput jamaah haji jamaah umroh itu mereka akan Hmm. kena denda karena mereka tidak punya izin untuk Iya. itu kayak Iya. kalau di sini namanya taksi gelap gitu ya. Iya. Kayak Grab lah, kayak Grab nggak boleh masuk Eh, bandar. ya akhirnya ya Iya, sudah iya. nih karena deadlock akhirnya ya udah akhirnya pimpinan ngomong "Ya udah kita bayar aja deh bayar ke apa ke petugas nusuknya tolong cariin kendaraan yang memang resmi nusuk akhirnya bayar tuh kita taksi Hmm. bayar mobil baru lagi ngangkat 12 orang cuman Hmm. untuk keluar bandara saja sampai rest area terdekat begitu sampai rest area itu kita tukeran lagi untuk berangkat ke Madinahnya. Ya, Pakai astaga. Uber. Kayak Uber ya. Kayak Jadi sekarang atur aja kalau nggak pakai Uber, pakai Haramain. Kereta cepat. jadi Mereka. memang apa namanya kalau transportasi memang dari tahun lalu memang sudah diperketat seperti itu ya. Nah, tinggal di tahun ini memang lebih perketat lagi terkait tentang hotel dan apply apply visa gitu kan. Jadi memang ya untuk amannya lah semuanya memang sekarang mau nggak mau kita harus syarikah. Itu lebih apa namanya lebih lebih aman. Kita juga jadi nggak ketakutan nih. Nanti kita beli hotel, Iya. benar nggak nih ya bisa diverifikasi apa nggak nih kendaraan kita benar-benar bisa nggak nih ya untuk Iya. apa namanya bisa dipakai gitu. Yang penting adalah keluar bandara dan datang ke bandara saja sih. Itu yang harus Baik. resminya kok. Sisanya mah bisa bebas gitu. Seperti itu sih. Kalau Karim boleh masuk nggak sih, Pak Nggak Yudi? boleh Pak, Karim sama Uber nggak boleh ya? nggak Nggak boleh boleh, masuk Karim sama Nggak Uber ya? boleh. Nggak Nggak boleh, boleh ya? Pak. nggak Iya, iya, boleh. iya. Masalah nanti ya ya di sana petugas susuk random ya. Takutnya kita kena petugas susuk nanya mana nomor tavisnya yang kita nggak punya ya itu kita ditahan nggak bisa keluar. Ujung-ujungnya kita suruh naik bis itu, suruh naik bisnya dia. Pas Itu saat, jebakan Batman tuh. pada saat pulang kita ditagih 45 real. Nah ini juga harus Gratis, gratis, hati-hati. gratis. Gratis, Harus gratis, gratis. hati-hati. Ditembak ntar. Harus hati-hati buat teman-teman yang mau Ih. urus visa. Karena kita kan umroh mandiri nih ceritanya. Jadi dalam pengurusan visa kita mesti benar-benar pahit ya. Ini kendaraan gimana, ini gimana. Jangan sampai nanti ya gitu. Visanya udah kita terima, pasti nanti ada notif lagi. Bapak, kita nggak bisa keluar bandara karena Bapak harus pakai transportnya dari kita. Ya, seperti itu ya. Sebenarnya seperti itu ya teman-teman bahwa memang sekarang memang agak ketat ya untuk kamar mandi dan amannya memang ya kita pakai syarikah. Nah, inilah manfaat dari komunitas yang saya buat ini ya teman-teman. Jadi komunitas ini saya buat tujuannya adalah mendampingi teman-teman yang pengen umroh secara mandiri gitu. Karena umroh mandiri itu ya harus ada bekalnya, bekal ilmunya, nggak cuman modal mau, modal tahu dari karena saya punya kejadian tuh ya, kejadian lucu. Mungkin saya ada cerita sih beberapa kali teman-teman. Jadi ada sekelompok orang, anak-anak muda gitu kan, anak-anak Gen Z lah mau umroh, minta sama saya untuk carikan mutawif gitu kan sama kendaraan untuk jemput di Mekah, untuk jemput di Jeddah. Dari internarinya mereka langsung ke Mekah dulu, habis itu bawa ke Madinah, Madinah baru pulang dari Madinah ke Indonesia. Yang lucunya adalah sampai mereka Jeddah ketemu sama mutawif yang mereka belum berikhram. Padahal mereka mau ke Mekah dulu. Begitu ditanya sama mutawifnya, mutawifnya sampai telepon saya. Setukman, ini ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu? Ke Mekah dulu, Pak.
Karena di itinerary mereka ke Mekah dulu. Karena saya sewa bisnya ke Mekah, sewa kendaraannya ke Mekah dulu, booking kendaraannya. Oh, kenapa? Kok ini belum pada ihram ya? Pasti tanya, Bapak sudah teman ditanya apakah sudah mikot apa enggak, malah balik tanya mikot itu apa? Gitu. Ternyata mikot itu niat, saya udah niat dari Indonesia mau umroh. Ternyata karena tidak ada ilmunya, ya akhirnya mereka sama sekali, ya akhirnya mereka mau nggak mau harus bayar dam kan pada saat itu. Nah, jadi begitu juga dengan umroh mandiri ya teman-teman. Umroh mandiri ini karena karena umroh ini adalah bisnis besar. Nggak semuanya yang berada di Mekah dan Madinah ini punya niat baik, gitu kan. Nggak semuanya punya niat baik. Kadang-kadang juga ada beberapa yang nakal-nakal, dan ini yang sebenarnya yang harus kita jaga gitu kan. Nah, inilah manfaat dari umroh barengan gitu. Jadi umroh barengan ini teman-teman akan berangkat, semuanya akan diurusin oleh umroh barengan tanpa ada label travel. Paling travel itu ya psikopatunya aja gitu kan, untuk dapat psikopatunya aja, karena wajib untuk psikopatu. Dan teman-teman mau berangkat dari manapun silakan, mau berangkat dari Malaysia, mau berangkat dari Singapura, mau berangkat dari Hainan tuh yang terbaru, silakan aja. Enaknya kita adalah dengan umroh barengan seperti itu. Sampai sana hotel mau sama silakan, hotel mau beda silakan. Yang penting kita satu transportasi, kita satu pengurusan visa, gitu kan. Kita satu mutawif, itu jadi harganya lebih hemat seperti itu. Bu Yuli dari Malang, apa kabar Bu Yuli? Halo Ibu, mantau suara saya kah Bu Yuli? Ini ada beberapa teman baru nih yang baru pertama kali ikut Zumina ini. Ya, selamat datang di Zumina Mastery Umroh Mandiri ya. Insya Allah kita tiap minggu akan ada update terbaru tentang Umroh Mandiri. Bu Yuli, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita jadi Ya dengar kita dok, jadi umroh apa Bu? ya dengar sambil ini apa ngerjain Ya. tugas. Jadi kita umroh Ramadan ya Bu ya? Sebetulnya kepingin pergi di Ramadan, tetapi Siap. anak-anak masih ini nunggu saya dulu Bu. Siap-siap, saya sudah open tuh Bu, sudah Oh iya, open untuk umroh barengan Ramadan nanti. Ibu pantau aja, Ibu di batch 6 ya ya Bu ya? saya juga mantau soalnya ini anak saya juga gitu. Nanti Bu pergi ke Ramadan aja gitu Bu. Cuma Iya. gimana kita mau daftar sekarang atau gimana? Nunggu dulu khawatirnya ini apa anaknya belum nggak bisa nego dengan sekolahnya gitu. Oke, siap, baik Bu. Bu Arihni Supriyati, Bu, apa kabar Ibu? Ya, mana ini? Ya, sudah setengah Ibu. Ibu di mana ya Bu? Domisili ya Bu? Ya, halo. Halo Ibu, domisili di mana? Saya di Bogor, Pak. Oh, Bogor, dekat ya, dekat dekat. Iya, Ibu, pengennya umroh Ramadan. oke, siap Bu. Ibu ada di batch berapa Bu? Saya belum. Belum ya Bu ya? Oke. Ya, Nggak apa-apa Ibu. Bu, Ibu nanti saya tulis di ini nih, di ini. saya mungkin 3 orang. Ya, Ibu nanti bisa menghubungi saya Bu di nomor telepon ini ya Bu, yang ada di dalam chat ya Bu. Oke. 877 89 41 41 88 atau 813 807 97 257. Monggo Ibu nanti hubungi, nanti akan ada tim kami yang akan membantu Ibu. Semangat Ibu. Iya, Insya Allah kita Ramadan ya Bu. iya, Oke. insya Allah. Ibu Haja Alida ini dari Jambi nih. Bu Haja Alida. Assalamualaikum Bu Haja. Bu Haji. Halo Bu Haji. gaskeun Ramadan, gaskeun. Gaskan Ramadan ya. Oke, teman-teman kayaknya cukup ya. Ini udah